penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristen ya. Begini Bang Suma. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-teman ya, di dalam proses penyelipan, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya ada di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyalipan itu. Karena begini Bang Juma, proses penyalipan itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di Memang karya mana? Allah. Di mana dalilnya? Bentar bang. Bentar dulu dong bang, aku jelasin dulu. Aku jelasin bang. Jadi gini bang, begini bang semuanya, proses penyalipan itu memang itu udah dirancangkan oleh Allah sendiri. Itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Oke. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyalipan itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, iblis sekalipun harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyalipan, berbicara tentang kematian Yesus di atas salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhutbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja kan, boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu fitnah. Kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu bang, sabar, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Suma, sudah? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusikan. Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, tanya jawab, memberikan data ilmiah. Iya, tanya jawab kan? Iya. Ya, tanya jawab kan? Iya, betul. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat, konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun, kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul? Ya, silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data Anda katakan. Diskusi data, mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuma kayak sales. Ya, silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan, mengutus orang yang benar untuk mati, menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana? Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan? Tanya jawab doang kan? Dan ada data. Kan? Dan ada data. Ada data. Kita diskusi kan? Bang, diskusi Bang Suma tahu enggak diskusi kalau kita debat, Bang, kita pakai data, Bang. Kalau diskusi nggak pakai data. Tapi kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Iya, kalau diskusi nggak pakai data. Diskusi. Nggak pakai data. Iya, konsekuensi diskusi seperti itu. Enggak, iya, dari mana kamu dapat definisi? Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah tapi tidak ada data? Itu di pos ronda. Itu di pos ronda.
Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya, kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi, itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di roomnya Bang Zuma seperti ini. Saya cuma minta satu. Ternyata Bang Zuma udah lama di bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet, udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi makanya kalau diskusi itu nggak perlu data gitu? Bentar. Iya, memang nggak perlu Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat Bang, berarti kalau Anda berdiskusi ngomong apa aja boleh? Bentar dulu dong Bang, bentar dulu. Kalau kita debat, apanya orang ini? Diskusi tidak ada data. Argumentasi yang kita bangun, pandangan pendapat, bentar dulu Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita. Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi, depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Cokot. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan, saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. dari mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati. Itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa, itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Lah katanya tadi menggenapi Taurat, berarti Taurat dong jadi dasarnya. Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan, nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi.
Nah sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Oh, nggak begitu. Jadi apa nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ya, contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di perjanjian lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Maka jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat ular yang sebenarnya tiang ularnya itu ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di perjanjian lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ya, Ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang ya Musa lah, karena diperintahkan Tuhan. Musa orang benar atau penjahat? Musa orang jangan kenapa ke situ pertanyaannya? Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Makanya Katanya anda berarti Anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Kalau ular, sabar. Kalau ular yang dijadikan patung tembaga, ular tembaga, itu wajar. Karena ular itu memang berbahaya. Tapi Yesus bahaya enggak? Yesus itu orang benar. Perintah di dalam Torah. Keluaran 23:7-8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Kok dibalik? Bunuhlah orang benar. Sebab aku Tuhan membenarkan orang bersalah. Gimana ceritanya? Kok jadi diputar itu barang? Salah. Yang salah kaunya Juma. Kok salah yang salah? Kok jadi apa saya yang salah? Kau pun nggak salah juga. Kau memang sengaja untuk membelok-belokkan arah dari mulai Kok pertanyaan. membelok-belokkan? Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Saudaraku, menurut saudara, membunuh orang benar itu dosa atau bukan? Menurut Tuhan? Hukum Taurat mengatakan jangan engkau membunuh. Hukum yang keenam ya. Jangan membunuh. Jangan berarti membunuh Yesus dosa atau tidak? Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan berdosa kepada orang Yahudi yang membunuh itu. Oke, berarti pelaku-pelaku pembunuhan itu orang berdosa. Betul. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah pelaku-pelaku dosa itu. Enggak begitu, salah. Loh, kok nggak begitu? Logismamu yang salah. Tidak, sekarang begini. Yang menyelamatkan kemudian orang-orang yang ketika menatap ular tembaga ini, itu cikal bakalnya sumbernya dari Musa atau langsung ular? Yang memerintahkan untuk menatap ular tembaga itu adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Sekarang kepada Tuhan Musa, sekarang untuk membuat ular tembaga. Oke. Teruskan. Sekarang mana perintah Tuhan kepada orang benar untuk membunuh Yesus? Nggak ada itu. Kok nggak ada? Katanya harus ke situ. Musa orang benar. Musa orang benar. Ya. Musa orang benar. Iblis orang benar nggak? Yang menyerahkan Yesus orang benar nggak? Siapa menyerahkan? Yudas. Kan Yudas kerasukan setan dan Yudas disebut iblis oleh Yesus. Ngertinya kau arti kerasukan setan yang dimaksudkan Yesus itu? Bukan hanya kerasukan aja, Yudas langsung disebut setan oleh Yesus. Sekarang tanya kau Juma, bahkan Petrus pun dibilang Yesus sama Petrus. Enyahlah kau iblis kata Yesus kepada Petrus.
Kenapa Pertanyaannya, disebut? apa maksud Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Saya jawab. Apakah iblis Saya jawab. yang dimaksudkan itu adalah Petrus kemasukan setan? Bukan, saya jawab. Karena gitu. sabar. Kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus memikirkan kalau Yesus ini bakal disalib. Jadi pemikiran Yesus akan disalib atau pemikiran Yesus disalib itu pemikiran apa menurut Yesus? Kau salah. Salah lagi. Saya Jadi salah terus. dimaksudkan Saya iblis salah terus. Begini, Petrus pada saat dialog dengan Yesus itu ingin agar Yesus tidak dianiaya. Ya, itu kan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa ke depan bahwa dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan dianiaya. Jadi Petrus berkata, sesekali itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu maksud Kamu Petrus. Kamu tidak akan disalib. Bukan Kamu tidak akan dibunuh. Petrus belum tahu tentang salib menyalib. Kok belum tahu tentang salib menyalib? Petrus berpikir bahwasanya kamu kalau ke sana itu kamu itu akan disalib. Kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya. Makanya Petrus menarik Yesus ke samping. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Salah kau. Kok salah pula? Salah, bukan begitu. Yes, Petrus belum mengenai salib menyalib itu diputuskan oleh Pilatus. Petrus belum tahu menahu masalah salib, belum sampai gambarannya tentang salib. Tetapi coba kau baca Matius itu. Matius itu coba kau baca. Matius itu sudah dituliskan di sana dengan jelas bahwasanya Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan bahkan dia pamit ke murid-muridnya. Bahkan diterangkan di perjamuan terakhir kalau dia akan begini. Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Udah dijelaskan pun. Kenapa justru sekarang apa yang muncul dalam pemikiran Petrus? Gini, jangan Yesus kita disalib. lari-lari. Sebentar. Masuk begini, kata-kata Yesus tentang iblis, enyahlah iblis itu sebenarnya bukan iblis yang sebenarnya Petrus kemasukan setan. Tidak. Perbuatan pemikiran Petrus yang ingin Yesus menghindari penderitaan, itulah yang dikatakan iblis. Salah ente. Salah. Jadi sekarang begini. Sekarang saya buktikan. Dengar, sebentar. Petrus tidak pernah dirasuki oleh iblis. Itu yang Sekarang pertama. Sekarang saya tanya sama saudara. Iblis itu mau Yesus disalib atau iblis mau Yesus jangan disalib? Kenapa loncat-loncat? Loh, saya tanya supaya kita tahu apa maksud Yesus mengatakan enyahlah iblis. Kalau iblis, kalau kau tanya jawab pertanyaanmu itu, apakah iblis Mau ingin Yesus disalib? Disalib. Iblis ingin Yesus disalib, benar. Oke. Terus kenapa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Iblis tidak iblis sebenarnya yang dimaksudkan itu hati si Yudas itu yang ingin uang itu. Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki Yudas. Jangan Anda ngarang-ngarang cerita. Sebenarnya gini. Anda sabar. Anda sudah Yudas mengatakan itu motif sabar. Yudas, motif. Anda sudah mengatakan bahwa iblis mau agar Yesus disalib. Betul. Nah, pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib atau tidak? Kalau itu aku pencipta langit dan bumi menghadapi itu bisa saja dia untuk disalibkan. Yesus menuju salib. Yesus menuju salib, tapi Betul. pencipta langit dan bumi membatalkan. Tidak. Berarti pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib. Enggak, bukan masalah mau nggak mau. Loh. Jangan arahkan ke mau nggak Jadi mau. nubuat ini apa? Nubuat ini siapa yang menubuatkan Yesus disalib? Jadi salib itu sebenarnya jangan salah. Salib itu efeknya itu. Efek Salib itu adalah hukuman Tuhan kepada orang yang dikutuknya. salah. Salah lagi. Dalilnya begitu. Salib Sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. bolak-balik itu aja salah itu. Loh, kok salah Jadi pula dalilnya kayak begitu? Gimana ceritanya? sekarang gini dia salib itu
yang dijalani Yesus itu adalah efek ketaatannya itu. Efek Sekarang daripada kalau orang taat itu tidak dihukum. Yang dihukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Itu baru Nah. disalib. Jadi begini, kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya, pandai kali kau. Loh. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau? Ya, secara logika nggak boleh orang benar tidak boleh disalib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh orang benar nggak boleh disalib. Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Taurat itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan ada orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Yahudi. Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Betul dah? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar disalib. Nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor 7. Orang benar. Jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan oke. Kan kau bilang tidak melarikan diri. Oke, kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu tidak melarikan diri. Makanya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongkok-kongkok ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tunggu sebentar ya. Kalau Tuhan membiarkan berarti yang menang iblis. Kan gitu ceritanya. Tunggu sebentar. Gimana? Enak memang. Enak jadikan salib sebagai simbol keselamatan. Enak. Masih mau Ki datang besok. Beruntunglah umat Islam ini yang mengatakan hizzum fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Sehingga umat Islam membersihkan Nabi Isa dan Yesus dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Orang kafir sampai malam ini belum ada yang mampu. Yang ada malah mengakui, betul, iblis berjasa kepada keselamatan Kristen. Betul, iblis memang ini adalah pahlawan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ke mantan dari Zuma. Di Ridaya Makassar. Oh siap. Nah, nampai kuisnya orang Makassar pemban Zuma. Alah. Kata ya. Saya di Ablam Bang Zuma. Mati Mia. Di Aplang. Boleh. Anak-anak gak di Ablam. Iya, malam-malam Siap. aku jasa ya. Oke Bang Zuma lanjut. Oke, Salam thank you. kenal. Sari Batang. Oke, Iya. chip. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesaya 6 sampai 7. Mengucup batu bara itu menghapus dosa. Bahkan kau tahu Kak Buger, kenapa Sekarang jujur, saya mesti melalui bank. Oh, Pertanyaan jadi saya kalau- nggak punya ini apa m-banking? Ya, yang gitu-gituan bang. Itu makanya baru pihak BCA waktu kemarin malah bilang Pak bikin aja. Ya udah, saya bilang besok-besok. Aplikasi gampang. Saya bilang saya nggak ngerti bang yang gitu-gituan. Kan saya bilang. Oke. Saya sebelumnya bang, saya jujur ini nggak mau saya bilang saya diri saya pinter. Saya ini penambal ban sebelumnya nggak pernah punya begitu. Ngerasain punya duit paling banyak nggak sampai 30 juta sebelumnya bang. Iya, Untung saya iya. nggak punya penyakit jantung, Allah kasih rezeki segitu banyak. Ya, kan kalau cuman 1,5 juta kan kecil ya kan. Betul bang. Sekarang kalau duit kita 100 miliar, uang 1 miliar juga kecil bang. Maka dari itu bagi saya kecil besar relatif. Selagi saya bisa berbagi, saya merasa senang gitu aja. Ya, oke. Sekarang berarti gini Bang Helmi. Berarti nanti Bang Helmi buka private-nya, terima permintaan pesan saya, dibales, Iya. terus ditulis nomor WA-nya Bang Helmi. Ditulis nomor WA-nya Bang Helmi di situ ya. Oke, dah saya tunggu ya. Nama saya Ardiansa Bang Helmi. Bentar bang, bentar. Ya, nanti tanda namanya. Nanti dipindahin Bang semua bisa Helmi. ya, dipindahin nomor saya semua bisa. Iya, ini saya kan lagi di Mall Ambassador, masih di wilayah Casablanca Tebet di situ, Bang. Saya ini lagi beli HP baru nih ceritanya. Saya lagi nanya bisa nggak nomor-nomor WA semua dipindahin. Ya pokoknya nggak tahu lah apa bagaimana gimana berapanya gitu, nggak tahu lah aku. Pokoknya nanti kirim aja nomor WA-nya Abang ya kan. Iya. Nah udah Saya gitu aja. diminta nggak? Boleh nggak saya WhatsApp juga Pak Helmi nih? Iya, Bang Iqbal juga. Iya Pak Helmi. Iya. Saya, Iya. Bapak jangan iya aja. Iya, Bang, nanti begitu ini acara di sini selesai, nanti tinggal Abang langsung. Bang, aku di halte Ambassador, Bang, aku di halte. Iya, alhamdulillah. Kemudian turun dengan sadarnya supaya nggak mengganggu diskusi lintas agama. Ya maaf ya kepotong ya Bu Nita ya. Jadi pemahaman Bu Nita saat ini ingin berubah kepada Yesus only Bu, atau Oh tetap di Tritunggal? enggak ya. enggak kan karena gini, saya juga diberitahu bahwa kalau orang Kristen itu kan harusnya ada Roh Kudusnya, dia pasti ngikutin gitu apa yang Roh Kudus itu tunjukkan. Kecuali kalau nggak ada Roh Kudus, itu bisa ngaco deh kemana-kemana gitu kepercayaannya. Nah, baik. ada gunanya juga saya main TikTok. Saya jadi mau nambah belajar wawasan Alkitab gitu loh di lebih sini dalam, kan. ya. Iya, dan saya semakin yakin bahwa dari teks asli dari Alkitab juga bahwa Yesus itu memang adalah Allah gitu. Oke. Jadi pemahaman Ibu saat ini adalah di Yesus itu Allah. Apakah
relevan dengan perkataan Paulus, Bu? Atau keyakinan Paulus menyebarkan kekristenan kepada non-Yahudi bahwa Yesus itu Allah? Ya, salah. Oke. 1 Korintus pasal 8 nomor 6, Bu. Boleh dibantu baca? Ya. Udah Gurunda nih lewat. Oh ya? Naik Gurunda. Masyaallah. Kena tombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor akun 11 besar muncul. Akun besar semua habis. Allahu Akbar. Gimana? Gak pakai anti rungkat? Enggak. Ya 2 jam. Nakal memang. Kurang ajar memang. Ini si Oten ini penyembah makhluk. Aneh memang dia. Apalagi temanya agak-agak ini pahlawan apa penjahat kan gitu kan. Ya memang agak sulit bagi Kristen ya untuk menentukan sikap tentang penyaliban ini, teman-teman. Karena satu hal yang menjadi tonggak pertemuan antara Islam Kristen dan salah satu tujuan Al-Quran itu kemudian diwahyukan oleh Allah adalah meluruskan pemahaman orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam yang mereka kemudian sebut Yesus, bahwa Yesus itu mati nebus dosa manusia dan seterusnya. Padahal itu adalah takaran yang muncul, dibuat, disesuaikan dengan keinginan orang Roma, bangsa Romawi pada saat itu. Nah, di Al-Quran pelaku penyaliban ataupun orang yang disalib itu adalah orang yang kena hukuman hisyum fit dunya, orang yang dihinakan oleh Allah di dunia. Sedangkan orang Kristen menganggap yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, di situ kelirunya itu di situ. Di situ itu kelirunya di situ. Kok jadi kayak gitu bahasanya? Nah, itulah titik kekeliruan saudara-saudara kita Kristen. Ketika mereka mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, berarti Tuhan berarti Maha Suci kan ya? Kayak tadi aja bang. Berarti orang yang suci. Apa itu bilangnya ya? Manusia separuh Tuhan, separuh manusia kan gitu ya. Tapi mati, dibunuh oleh manusia. Padahal pola yang muncul di agama Yahudi nih, salib itu tidak ada unsur baiknya terhadap yang disalib. Begitu juga di Al-Quran. Yang disalib ini adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Yang disalib ini adalah orang yang memerangi rasul-rasul atau utusan-utusan Tuhan. Dan pelaku pengrusakan di bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Jadi tidak ada oknum disalib orang baik. Selamanya penjahat. Itu di Yahudi. Itu di Islam. Tapi di Kristen polanya berbeda. Yang disalib itu bukan hanya orang yang benar, bahkan Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan yang disalib? Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Kristen ini memang polanya berbeda dengan agama Yahudi, polanya berbeda dengan agama Islam. Yahudi dan Islam sama-sama sepakat yang disalib adalah penjahat. Sama-sama yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi di Kristen beda. Yang disalib ini adalah Tuhannya mereka yang turun ke bumi untuk menebus dosa-dosanya aliteng. Itu tertulis di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, ini sangat menggelikan saudara-saudara. Maka kita mengajak saudara-saudara kita Kristen yang masih bisa sedikit otaknya itu agak bergerak sedikit. Kalau tidak hantamkan ke tembok biar bergerak. Apakah salib yang Anda terima, keselamatan yang Anda terima berdasarkan Filipi 2, bahwa seluruh nama di atas langit dan di bumi harus bertekuk lutut di bawah Kristus, Yesus, karena dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kalian. Jadi banyak hal yang menggiring orang Kristen ini kudu wajib mengucapkan ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada penyalib Yesus. Pertama, Roma 14 nomor 15, nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Maksudnya apa itu? Untuk itulah Yesus disalib agar dia dibangkitkan kembali
untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh, untuk menebus dosa-dosa dunia. Bukan hanya untuk dosa orang mati, tapi juga dosa orang hidup. Itu manfaatnya luar biasa tuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dikatakan begini. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sungguh luar biasanya penyaliban itu. Sangat luar biasa manfaatnya bagi orang-orang Kristen. Belum lagi dikatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa selamat karena Taurat. Makanya dibutuhkan orang yang datang untuk menebus semua hukum Taurat itu, kutuk Taurat itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi penyaliban yang adalah hukuman kutuk bagi yang mati di atas salib itu adalah sesuatu hal yang membebaskan orang-orang dari hukum Taurat. Begitu besarnya manfaat penyaliban. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan, maka sia-sia kepercayaanmu. Artinya apa sia-sia kepercayaanmu? Bahkan kamu tetap berada di dalam dosa tanpa kebangkitan. Berarti ending daripada penyaliban itu kebangkitan. Berarti manfaat dari penyaliban ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 5 ya teman-teman. Coba dicek. Roma 5 nomor 12. Benar nggak saya? Bisa nggak dicek? Dosa dilakukan oleh satu orang menjalar ke seluruh bumi. Oh, Roma 5 nomor 12 benar nggak? Mudah-mudahan saya tidak keliru. Menjalar hanya karena satu orang menjalar ke bumi dan menjalar ke seluruh manusia. Tapi setelah kemudian Yesus disalib, maka dosa waris terhapus. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang sudah sangat luar biasa dari Bible tentang manfaat penyaliban, maka muncul pertanyaan. Orang Kristen yang menerima upah dari penyaliban ini, keselamatan dari penyaliban ini, menganggap para pelaku ini sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Mau mengatakan penjahat, berarti penjahat yang memberikan keselamatan. Mau mengatakan pahlawan, berarti iblis itu adalah pahlawan keselamatan. Mana yang betul? Yang betul Islam. Tidak menerima penyaliban. Jangankan menerima upah dari penyaliban, mengakui manusia suci Isa disalib aja kagak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ada materi yang sebelumnya yang saya datang, dilanjutkan biar saya rehat sambil nyimak. Silakan. Ya, silakan Bang David. Ya, oke. Ini tadi aku sebenarnya pengen tanya sama Kang Dito juga tadi yang aku sedikit bahas mengenai yang aku tembakkan dengan Bang Felix tadi ya. Tapi kayaknya belum ke sedikit kesentuh ya mengenai kitab mana yang benar gitu kan. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya kalau di Taurat, Zabur, Injil itu kan arahnya tujuan itu ke keselamatan ya. Nah, kalau di Al-Quran itu arahnya kemana ya? Kalau boleh tahu ya, Bang ya. Siapa yang menjawab ini? Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelumnya Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan berita gaib kepadamu, yaitu kisah tentang seorang wanita suci bernama Maryam ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis." Singkat cerita, Siti Maryam ini melahirkan seorang bayi suci tanpa suami, sehingga difitnah kemudian oleh orang-orang Yahudi bahwa ibunya pezina.
ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pesina, alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam menunjukkan satu akhlak yang sangat mulia, melakukan pembelaan terhadap ibunya, yaitu bayi ketika ibunya dituduh, beliau kemudian mengatakan, Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku diberi kitab, diberikan ketetapan-ketetapan dari Tuhanku, dan Tuhanku menjadikan aku seorang nabi untuk kalian. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan kepada Bani Israel ketetapan-ketetapan hikmat, di mana hikmat ini cakupannya adalah ajaran Tauratnya Musa yang kemudian diwajibkan bagi mereka untuk kembali kepada hukum Taurat itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil, yaitu mengajarkan jalan keselamatan kepada Bani Israel, yaitu jalan lurus. Apa itu? Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi cakupan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Bani Israel adalah mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Dialah Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbakum. Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Nah itu, Injil itu di situ. Sembahlah Allah. Jangan kau hanya menyebut Allah. Jangan hanya kau mengatakan Nabi Musa pernah datang kepadanya Allah. Jangan kau hanya duduk di kursi Musa. Kau mengatakan kalian bangsa pilihan, tapi kamu tidak menyembah kepada Allah. Sembahlah Allah. Itulah jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar bangsa pilihan, bangsa pilihan, bangsa pilihan, tapi kamu nggak menyembah Allah. Itu tertuang juga di dalam kitab Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kata Yesus, ahli Torah, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya menteorikan. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu hadza siratul mustaqim. Jalan lurusnya itu adalah mentaati Allah, menjalankan kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa tujuannya Nabi Isa diutus, untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel, itu diterangkan juga di dalam surah Ali Imran. Kemudian bagaimana Allah menyatakan kepada mereka bahwa Nabi Isa datang kepada Bani Israel, memberikan mukjizat-mukjizat dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, membuat orang yang buta melihat, kemudian orang yang kena penyakit kusta, orang yang lumpuh berjalan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49. Jadi tujuan Nabi Isa datang memberikan tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel, agar Bani Israel terketuh hatinya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Musa alaihissalam. Demikian. Oke, Bang Juma. Ini kan aku pengen tahu gini Bang Juma. Tadinya kan aku mau pengen belajar sama Bang Felix ini kan, mengenai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tadinya aku nggak pengen mau ngebahas tentang agama ya, tapi membahas Alkitabnya. Arah tujuan ini kemana sih isi Alkitab ini? Nah, kalau dilihat kan intinya di Taurat itu kan isinya awal mula penciptaan dan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membuat hukum Taurat, dan itu ada perantara untuk pendamaian dengan Tuhan, dengan manusia, dengan kurban-kurban binatang. Tetapi itu lama-kelamaan itu nggak berguna bagi Tuhan. Kenapa dulu menggunakan binatang? Karena di dalam darah binatang itu kan mengandung nyawa. Jadi makanya perantara untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan yang jatuh dalam dosa, harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, di dalam Injil itu digenapi dengan turunnya Yesus ke bumi dan menumpahkan darah untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan, tujuannya untuk keselamatan. Nah, aku tadinya pengen tahu juga sih di Al-Quran itu arahnya kemana, isinya itu apakah sama dengan Taurat, Zabur, dan Injil yang ada dalam rukun iman itu? Iya, jadi gini Bung, Al-Quranul Karim memberikan kabar tentang Torah.
di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku, ajaranku, niatanku, kemauanku, dan firmanku. Sebab itu, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan dengan kami menuliskan untuk Musa pada lauh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Torah yang aku berikan kepadamu, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Nabi Musa menurut Al-Quran diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan hukum Taurat dan berpegang teguh kepada Taurat itu sendiri. Jangan berpegang kepada yang lain. Cuman menurut Al-Quranul Karim, ketika Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, ternyata kaumnya Nabi Musa itu selalu menyakiti Nabi Musa. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu senantiasa selalu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Nabi Musa, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Nabi Musa ditolak oleh kaumnya sehingga mereka fasik. Hati mereka itu terkunci. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, karena terkunci hatinya selalu menolak ajaran Tuhan melalui Nabi Musa, maka Isa pun begitu datang ditolak sebagian besar dari mereka. Nah, jadi sama. Bagaimana Musa ajarannya kemudian ditolak? Kata Yesus di dalam Matius 23 yang tadi. Kemudian Yesusnya juga ditolak. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Al-Quran tidak keliru. Makanya ketika diutus mereka, Nabi Musa ditolak oleh kaumnya, lalu Allah mengutus kemudian Nabi terakhir agar mereka yang masih bisa terselamatkan itu ikut kepada Nabi Muhammad, maka Allah kemudian membuka ruang keselamatan bagi keturunan mereka orang-orang fasik dengan dipertemukan dengan khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, keturunan orang yang dulu pernah aku utus Musa kepadanya, keturunan manusia yang dulu pernah aku utus Isa kepadanya, sekarang sudah datang kepada kalian nabiku, rasulku, ikutlah kepadanya, dialah jalan keselamatan satu-satunya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang, orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yehuda, semuanya, Bani Yakub, diminta oleh pencipta langit dan bumi yang dulu pernah berkarya di tengah-tengah mereka, inni ma'akum, agar supaya mereka terakhir mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau ahli kitab saja disuruh ikut kepada Nabi Muhammad, bagaimana saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel? Jadi saudara Kristen itu harusnya bukan nempel ke Israel, harusnya nempel ke Bani Ismail. Karena semua aturan yang muncul kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Cari data di dalam kitabnya Yahudi,
atau cari ucapan Yesus di dalam Bible, di mana ucapan itu diperuntukkan untuk di luar Bani Israel, tidak akan pernah bisa ditemukan. Oke Bang. Tidak akan pernah. Iya, silakan. Kayak gini Bang. Ini maaf ya aku potong ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi kan aku kan sebenarnya pengen tahu kan tujuan isi Alkitab itu arahnya kemana. Seperti ini tak ulang sedikit ya. Taurat, Zabur dan Injil dan akhirnya dipegang oleh orang Islam kan Al-Quran, yang dikatakan ada dalil yang mengatakan Al-Quran itu menjaga, membenarkan kitab terdahulu. Nah, di dalam kitab terdahulu itu kan tercatat bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa itulah yang membatasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, di kitab Taurat itu kan untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia itu kan ada perantaranya. Dan di Injil pun juga untuk mendamaikan dengan Tuhan ada perantaranya. Nah, aku pengen tahu sih ini Bang Zuma, kalau di Al-Quran ada dalil yang mengatakan menjaga dan membenarkan kitab terdahulu, itu gimana caranya perantara untuk manusia mendamaikan diri dengan Tuhan itu gimana? Aku sambil nyimak di bawah ya, Bang Zuma ya, izin turun ya sambil nyimak di bawah ya. Host, Iya, aku izin iya. turun host ya. Boleh, boleh. Terima kasih ya host ya atas waktunya host. Oke, baik. Ya, silakan. Makasih Bang Baik. Darin. Jadi di Islam itu ada kurban. Kurban itu sendiri sama dalam bahasa Ibrani. Qarabah. Apa artinya itu? Pendamai atau mendekatkan. Qarib. Sekarang masuk ke Indonesia. Qarib. Sahabat qarib artinya sahabat dekat. Kenapa Abraham menjadi simbol kok salib pula ya? Saya bilang salib tadi ya. Kurban itu menjadi sahabat karib ya. Kenapa kemudian Abraham itu dipersembahkan baginya pengganti berupa hewan setelah dia dapat perintah untuk mengorbankan anaknya? Apa tujuannya sebenarnya perintah Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim mengorbankan anaknya? Apakah untuk nebus dosa? Tidak. Kejadian 22 ternyata Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya itu bukan untuk dosa, tetapi untuk menguji, untuk ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 107. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan kemudian untuk berkorban anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Abraham ini dekat, merasa intim kepadaku, maka dia lebih cinta kepadaku daripada anaknya. Jadi kurban itu demi untuk menyatakan kedekatan kepada Tuhan, bukan untuk nebus dosa. Jadi makanya dikatakan kurban. Nah, kaidah Islam mencatat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada manusia, kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ketika Nabi Abraham mempersembahkan anaknya, itu kepatuhan, bukan untuk nebus dosa. Makanya dalam Kejadian 22 disebut di data nomor 1, setelah Nabi Abraham atau Abraham itu diuji. Maka dalam Al-Quran pun dikatakan ternyata dia diuji. Bibelnya Yahudi juga mengatakan dia diuji bukan untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi kalau di Islam jelas kurbannya adalah hewan, dan kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru kurban manusia. Itu tidak ada polanya di dalam kitabnya Yahudi, tidak ada dalam kitab Al-Quranul Karim. Sekira begitu, saudara. Terima kasih. Ya, baik Runda. Saya sapa dulu. Bang Son, selamat malam. Bang Son, selamat malam. Dan Bang Son, selamat malam, Bang Son. halo, selamat malam. Ya, agamanya Kristen Bang ya? Islam, Muslim. Oh iya. Garas what?
Geras what? Geras what? Jadi Ya, sebentar, Bangson. Geras what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Waalaikumsalam disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Son. Enggak ada, Bang. Oh ya, mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen yang naik, silakan. Oke, Bang. Ya. Terima kasih. Makasih, Bang. Iya, ini Garage Wood ini Kristen atau Muslim ini? Garage Wood. Silakan berbicara. Mic-nya udah kebuka. Silakan. Garage. Gak ada orangnya ini, Ustaz. Bisu. Orang bisu membisiki orang buta, Gurunda. Katanya orang buta itu orang lumpuh berlari katanya. Nah, ini gambaran noten itu. Oke, Android, selamat malam. Android. Ya, selamat malam. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Ya, silakan. Loh, silakan, kok di mute lagi mic-nya. Dibuka aja, Bang. Silakan, Bang Android. Kok malah di mute lagi? Dibuka mic-nya, Bang. Silakan, Bang. Atau mungkin usaha dan ya. Android, silakan Android. Ini moderatorku juga nggak berfungsi ini. Tappingan spam dari tadi di bawah itu menghujat terus loh. Sudah saya hapus lagi. Kembali ke ini. So, coba. Belum. Kok turun malah Androidnya? Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang lainnya, ada kesempatan di malam hari ini ya. Ini temanya menarik dan ada banyak kesaksian. Ternyata Gurunda begini, banyak saudara-saudara Kristen akhirnya setelah berdiskusi dengan kita, itu mereka mulai giat belajar tentang Bible dan pemahamannya. Ini luar biasa ini. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Masih ada nggak nih? Masih belum bisa, Ustaz Tari. Aku jambak-jambak orang nggak bisa nih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi di tempatnya Gurunda rungkap. Hari ini Gurunda di sini, silakan naik semuanya di sini. Saya membantu moderatorin saja. Dan Ustaz Tarif sebagai Komal Syiar ya, Apalagi Islam Indonesia, tetap dalam skema solo Gurunda, insya Allah. Kalau di sini aman, mau bilang babi, anjing, asuh, aman nih. Kelihatannya tadi kena itu Gurunda. Bang Indra, Masya Allah. Bang Indra lari ke YouTube dia. No, ya, kita sama dulu. Tapi akun beliau masih aktif, Gurunda. Iya. Masya Allah. Teman-teman di YouTube, syukran ya. Sahabat-sahabat di YouTube yang ada di YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini, Masya Allah, luar biasa antum semua. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Lampung Squad, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang, Lampung Squad. Lampung? Hadir Lampung? Pakai nama kota ini, ngeri-ngeri sedap ini. Di bawah aja dulu. Rian, selamat malam, Rian. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, saya Iya, keren. Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi lucu-lucu nih nonton YouTube Bang Juma kemarin itu. Yang mana? Bang Juma bilang stupid itu bahasa Bugisnya cerdas. Teman-teman ketawa. Cerdas.
Masih ada video. Bang Juma, kawan. Coba kamu nonton di sini saya biar lucu, biar cerdas dikit saya. Aduh. Ternyata ya. Sehat selalu Bang Juma. Iya, makasih Dinda. Sehat. Doa yang sama ya. Ya, alhamdulillah, makasih. Belum ada katanya. Ini Sampai gimana? dulu, Bang Zuma. Saya lagi jawab WA dulu abangku. Mungkin pengalamannya saudara Al-KTP kita dengarkan seberapa lama kemudian beliau ini eksis di Islam, mempertahankan akidahnya, bagaimana tanggapan-tanggapan temannya, keluarganya, lingkungannya, dan apa yang dirasakan sekarang. Kita pingin dengar, penasaran saya soalnya. Silakan. Ya baik, makasih Bang Juma. Thank you. Iya. Saya sih kasih mereka baca buku Sirah Nabawiyah. Bentar ya. Jadi saya kasih mereka baca ini Bang Juma. Ini kemarin udah dibalikin, saya kasih pinjam di kawan Antonius ya. Ini ceritanya saya udah baca sampai di ini, saya kasih batas Bang Juma. Jadi ada kisah sedihnya Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Dan mereka kaget-kaget sih. Wah ini saya bilang, kalau kamu mau kenal Islam, baca dulu sejarahnya Nabi Muhammad. Sehingga dari sini tidak akan ada lagi pikiran-pikiran negatif terhadap Nabi Muhammad. Apalagi seperti yang dikatakan oleh pembenci-pembenci Islam ya. Tapi ya memang butuh waktu ya. Ada juga yang bilang, wih terlalu banyak ceritanya. Iya, kita ambil yang poin-poinnya, inti-intinya aja, yang mendasar ya. Dimana ajaran Nabi Muhammad itu benar-benar akhlak, mengedepankan akhlak daripada ilmu ya. Dan beliau tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan keji yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Jadi kalau baca ini saya sedih, gak kuat saya. Kalau ya seperti itu Bang Juma. Dan ada beberapa di Bible yang kami pelajari. Di Bible itu terutama tentang perkataan Yesus yang lebih kami dalami. Dengan demikian ditambah lagi dengan menonton debatnya Bang Juma, wah. Karena yang disampaikan Bang Juma kan sesuai dengan dalil. Dibuka yang benar, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Cuman kalau orang yang memang IQ-nya nggak nyampe ya, dia salah paham. Contoh karena pernah Bang Juma bilang daging kan, mana tulisan daging kata maksudnya tuh manusia. Tapi orang nggak nangkep, memang harus butuh ini ya, konsentrasi dan memang tergantung IQ-nya sih juga sih. SDM memang kurang jujur kalau di NTT Bang Juma. Jadi karena sudah terlalu enak kan hidup kami di sini. Kalau saya lihat teman-teman ini kehidupan sehari-hari kami terlalu enak seenak-enaknya ya, seperti yang Bang Juma sampaikan tuh sering ngomong. Jadi kalau kamu enak silakan masuk Kristen, enak seenak-enaknya. Ada di YouTube. Jadi banyak video Bang Juma di YouTube itu yang kadang bikin kami nggak kuat ya, ketawa. Lucu dan tapi mendidik gitu, maksudnya seperti menampar tapi menampar secara halus terhadap teman-teman kami di sini, itu Bang Juma. Jadi terima kasih banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, dengan menonton video Bang Juma di YouTube itu memang banyak membuka pikiran kami dan kami banyak belajar, terutama teman-teman saya yang masih sangat fanatik ya, karena memang di sini mayoritas Katolik. Tapi bersyukur dengan adanya itu di YouTube itu bagus Bang Juma, benar-benar itu sampai kapanpun nggak akan hilang karena jejak digital itu kan tetap ada kan. Iya betul. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah bagus. Salah satu contoh yang bikin kami selalu ketawa tuh, stupid itu artinya cerdas kata Bang Juma. Bahasa Bugis katanya, bahasa Bugis stupid, cerdas. Astaga, kita ketawa tuh. Aduh, alhamdulillah lah. Setiap hari kan suka Bang Juma, setiap hari itu kami nonton. Kasih tunjuk mereka nih, nonton di sini ya, Zulkifli sama Abbas nih, ikut. Syukran Bang Arif. Like and subscribe supaya kamu bisa
dapat yang terbarunya gitu. Iya, makasih. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi memang gitu, banyak teman-teman yang non muslim juga, termasuk ada orang kerja kepala Depak yang juga japri saya gitu. Yang saya tahu dulu beliau mengatakan gini, yang saya tahu dan yang saya kenal itu bukan Bang Suma, kata dia. Yang saya kenal itu adalah Nur Alimnya. Saya tidak mau kenal Bang Sumanya. Kenapa? Aku bilang, Bang, kamu nggak suka Bang Suma? Iya, saya rindu dengan Nur Alim, kata dia. Nama saya kan. Saya rindu dengan Nur Alim. Bang Suma ini adalah sosok asing bagi saya. Cuman suaranya sama. Ketawa kami kan. Ketawa kami sama. Terus dia bilang, jadi yang memberikan manfaat duniawi, kan dia bilang gini, dan yang pernah membantu saya itu adalah Bang Suma. Dulu saya dulu pernah bermohon KPR, kata dia, di bank, dan Bang Suma yang bantu saya. Jadi ya Nur Alim itu berguna bagiku, kata dia. Terus dia bilang gini, hei tunggu dulu, kalau kamu mendengarkan Bang Suma dengan seksama, kalau Nur Alimnya itu bermanfaat masalah dunia, yaitu kamu punya rumah, tapi Bang Suma ini akan jauh lebih bermanfaat tentang akhirat keselamatanmu. Apa kata dia? Saya sudah ada juru selamat, Bang Suma. Gimana ya, katanya, gimana ya Bang Suma? Tapi jujur ya Bang Suma, meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya juga sering curi-curi dengar, kata dia. Meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya sering curi-curi dengar. Kenapa? Saya penasaran aja, kok bisa ya orang yang saya kenal dulunya begini, kok tiba-tiba tampil dengan pola yang berbeda. Tapi yang saya suka dari Bang Suma, kata dia, karena abang tidak berubah gitu. Iya, saya nggak berubah lah, aku bilang. Nah, itu teman saya itu kepala Depak, dia di salah satu kota yang mayoritas non Muslim di Sulawesi ini. Beliau di situ, itu kenanya itu di situ. Jadi kalau dia sapa saya, dia sapa pakai 2 nama. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi memang banyak. Waalaikumsalam. Banyak non Muslim. Salam kenal dari Kalimantan Tengah, Bang Juma. Iya Bang. Saya salam kenal, Bang. Ya, saya cuma ini aja, Bang Juma. Bang Deddy Muslim. Kepengen kenal dekat lah sama Bang Juma. Sebentar, Bang Deddy Muslim. Insya Allah masih hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad. Kirain moto. Enggak, saya cuma ini aja. Saya sudah lama mengagumi Bang Juma ini. Ya, teruslah berjuang demi Islam. Itu Bang. Amin, Juma. Amin. Ya, apalagi di Kalimantan Tengah ini, Bang Juma. Saya yang terkesannya, yang lucunya itu waktu Bang Juma ada menanyakan pendeta Kepas ya, yang jadi pengantin wanita itu. Nah, itu yang saya ulang-ulang sampai saya kasih sama teman saya itu, pada ngakak semuanya. Alhamdulillah. Ya, itu saya bilang, nah inilah. Tapi saya nggak berani keras-keras di sini Bang Juma, soalnya lingkungannya non Muslim semuanya. Jadi saya di dalam mobil ngomong ini. Jadi ya namanya teman-teman sekantor, kan ada juga yang non Muslim. Jadi saya ngajak teman saya yang seiman, dengarkan ini. Memang kayaknya ya mungkin sebagian ulama lah yang taunya apa ya, gimana memperjuangkan akidah Islam yang benar. Jangan hanya apa ya, saya selalu seperti ini Bang Juma, seperti Ustadz Yahya Waluni itu, terus sama Bang Juma juga
Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, tetap memperjuangkan syariah Islam sampai dunia akhirat. Itu aja Bang Juma pesan saya, pesan dari Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih Bang Dede. Kirain Yohanes Mutu. Foto profilnya kayak Yohanes Mutu. Iya, teman-teman Kristen juga. Terima kasih ya Bang Dede ya. Ya insya Allah saya masih mohon tetap maaf, saya turunkan untuk selawat buat teman-teman yang Kristen ya. Terima kasih. Oke, sembari itu kita sapa dulu yang sudah dari tadi nggak sabar kelihatannya. Bang Heri Cuti, selamat malam, Kristen atau Muslim? Bang Heri Cuti Budget Medan 2015, Kristen atau Muslim, Bang? Bang. Oke, Darmales, selamat malam, Kristen atau Muslim, Bang? Dharma. Ya? Muslim ya. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Bang. Ada yang mau sampaikan? Monggo. Mohon maaf tiba-tiba naik ini. Oh iya, enggak apa-apa. Siap. Silakan saudara-saudara Kristen yang tapping spam banyak banget nih. Penghujat nggak bisa dibisuin apa? Naik kalian kalau berani. Sini, diskusi aja yang edukatif ya. Jangan sia-siakan hidupmu, siapa tahu besok mati kan gitu kan. Bener kan? Betul. Dukung saya. Jadi daripada menghujat menyakiti orang lain, naik saja, bertanya kalau mau. Nggak bisa bisukan saya. Silakan naik aja, siapa tahu kamu besok mati menyesal kamu nanti. Silakan. Ayo, mangga. Yang praktisi akademis, tahu mengenal tentang edukatif, silakan naik. Ada gurunda kami. Silakan mau tanya apapun, mau diskusi apapun. Yang menarik itu memang pembahasannya yang rasional. Gini Kang Dito. Iya, silakan. Yang ingin saya sampaikan. Tolong antum-antum semua kan berpengalaman di bidang bagaimana anti rungkat begitu. Saya sayangkan tadi Bang Juma nggak ngerti namanya anti rungkat, baru beberapa jam rungkat. Jadi beritahu caranya lah, apa seperti apa supaya kebal gitu akun gitu loh. Itu intinya. Asik-asik tadi itu Bang Juma, Masya Allah, terputus. Iya, ada informasi nih dari Ustadz kita, Ustadz Nababan, Arifin Nababan. Beliau mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Suma dan tim telah mengundang beliau di acara Milad Api. Masya Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu Ustadz kita ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada chat juga nih dari Laknatullah. Dia chat saya, dia telepon saya. Dia bilang kasih turun Kristen semuanya dan lawan PK sama saya. Siapa orangnya? Bom. Iya. Aja PK nggak berani naik. Dia maunya PK, naik aja. Gue bilang apa harus PK? Apa hubungannya? Masalahnya pengikutnya sudah merosot beliau Gurunda. Tiap bukan live paling cuma 100 pengikutnya. Oh ya? Iya. Daripada serius itu. Serius. Yoko dong. Daripada dengerin bom-bom, saya lebih banyak dengerin kompresor. Itu Kak Bang Andi. Iya. Sebentar sedikit. Jadi dulu dia pernah berbohong itu ya. Jadi kami kan nonton seberapa orang itu. Dia mengatakan ada satu orang tua yang naik dari Kian Santang berdebat dengan Bang Juma gitu. Kemudian orang tua itu sekitar 2-3 jam kemudian dia bilang saya berdebat dengan Bang Juma 3 jam di Kian Santang. Terus saya turun, dia masuk di bom-bom. Dia bilang gini, Pak Bom bilang janganlah naik-naik di Komal Muslim. Naik ke sini, saya ajarin gini-gini. Saya aja kalau diajak mereka saya nggak mau, dia bilang.
Padahalnya waktu sebelumnya saya pernah nonton dia tuh telepon Bang Andi malam-malam kalau nggak salah ya. Dia nelpon Bang Andi, ayolah kita PK gitu. Terus Bang Andi bilang, dia nunjukin di layar kan, nih saya nelpon Bang Andi nih. Bang Andi bilang, udahlah cari kerja lah kalian. Emang kenapa Bang Andi bilang gitu? Menolak. Tapi dia ngomongnya Bang Andi yang minta dia, padahalnya dia yang nelpon. Aduh memang susah tuh, bohong. Dia yang nelpon, masa saya yang minta? Itulah dia bohong Bang Andi. Udah aja. Ketahuan bohong, aduh. Yang aku pernah telepon dia sekali waktu di ruangan netral sama Bang Juma, kan kalah tuh dia tuh. Kalah kan? Saya telepon lah dia. Istrinya yang angkat. Pak Bombonya mana? Kata istrinya. Dia lagi menyendiri, lesu, lemah, lesu, letih. Menyendiri gitu. Bener kan? Itu saya relay di YouTube loh, itu ada tuh suara istrinya. Kenapa Bu? Karena kalau debat, kasihan siapa sih itu Bang Juma itu? Kasihan suami saya. Seperti ngambek, sama kayak anak kecil ngambek Bang Juma. Pas saya aja kan ada gitu waktu di itu. Ada kan waktu Bang Andi nelpon dia kan. Itu loh teman-teman. Jadi bom kan kasihan sebenarnya itu. Ada videonya, dia itu memang untuk buka komal itu dia mencarilah sesuap nasi di situ. Itu intinya dia itu. Salahnya dia capila ya. Nah, seandainya dia tidak banyak ngomong, ya bantu saya. Masuklah Bang Juma supaya ada koin ya. Bang Juma dengan ikhlas kok masuk. Tapi karena sombong itu loh. Nah itu. Menghujat juga Bang Andi. Iya, tapi yang itu Bang Andi, dia menyesatkan Bang Andi. Ada kawan saya juga kemarin itu, makanya saya masuk di dia tuh. Malah diturunkan saya kan. Menyesatkan dia. Kasihan kawan-kawan kita yang udah mau ini malah dengar bom-bom lagi. Sekarang sebenarnya musuhnya tuh bukan kami. Sekarang musuhnya Edis. Semua penontonnya lari ke Edis kan. Nah, itu. Bagaimana bom-bom ini menjatuhkan Edis supaya penonton terbagi-bagi gitu. Kasihan namanya si bom-bom ini. Sampai ada teman saya itu ya. Teman saya itu tinggal di Burundi. Ini inisialnya Jet. Dia punya angsa, namanya bom-bom. Iya. Iya, rindu 1 minggu saya tidak ketemu sama dia. Gimana keadaannya? Si bom-bom? Iya. Oh, kalau itu dia lihat saya, kan dari jauh udah bunyi dia. Oh, lari sama bininya itu. Lari keluar. Kalau dia lihat saya, nanti aku video ya, kalau saya datang ya. Lari dia itu, lari. Dia sayang kali sama saya. Ternyata angsa itu jiwanya kayak anjing juga ternyata. Dia mencium bau tuannya dia itu. Oh gitu. Iya, penciumannya tajam. Lebih penciumannya angsa lebih tajam daripada penciumannya bom-bom. Kalau bom-bom itu ya, dia mencium babi, katanya rasa ayam. Gitu. Itu penciumannya bom-bom tuh. Jadi kalau cium udah bercanda teman-teman, bercanda. Tapi di bom-bom itu di Komalnya dikelilingi penghujat semua memang Bang Aldi. Bom-bom yang kita maksud ini adalah angsanya Bang Juma. Angsa. Oh. Mana videonya ya Bang Juma? Lupa gue sih. Jasmaniar. Jasmaniar, selamat malam. Jasmaniar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma apa aja Bang, cuma dengar-dengar aja di bawah. Iya. Terima kasih Bunda Jasmaniar ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Yang gue salut ini Bang Indra Kurniawan ini, beliau ini benar-benar
meluangkan waktunya buat kita. Tadi saya di room sebelah bareng sama beliau. Terus saya kesini bareng sama beliau lagi gitu ya. Karena beliau memang berbagi tempat gitu ya. Masya Allah beliau. Iya. Insya Allah beliau mau ke Jakarta. Kita ketemu nanti Bang Juma. Masya Pak Allah. Indra ini. Iya. Sekalian ini Bang Handi dan teman-teman mohon izin pada teman TikTok dan juga yang ada di YouTube. Ya mumpung kalian semuanya lagi nyimak ya. Saya mohon doa restu dari sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini, yang lagi nyimak dimanapun berada. Mohon dukungan penuh, doakan yang terbaik untuk saya. Semoga saya mendapatkan hasil yang luar biasa ya, yang kemudian bisa membanggakan keluarga besar saya dan juga